Kenapa? Seorang sniper itu tidak seperti pasukan. Kita sniper itu memerlukan kesabaran, ketenangan, berani, tidak takut, percaya diri, tidak panik. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bangsa Indonesia bersama saya, Papa Akmil yang akan mengabarkan berita hangat seputar militer Indonesia. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu sniper. Sniper sendiri adalah penembak jarak jauh yang memiliki prinsip satu peluru satu nyawa. Yang dimana satu peluru ini tidak hanya berharga satu nyawa musuh, tapi juga nyawa diri sendiri dan rekan di lapangan. Untuk itu, sniper harus menemukan tempat aman sebelum menembak. Jadi, jika dia sudah menembak, dia tidak akan ketahuan sama sekali. Prinsip sniper ini juga dimiliki oleh mantan peltu Tatang Koswara. Beliau merupakan seorang penembak jitu dari TNI Angkatan Darat yang telah menjadi legenda dan menjadi kebanggaan TNI AD. Siapa itu Tatang Koswara dan seperti apa kisahnya? Simak terus video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, like, dan komen video ini jika kalian ada usulan untuk topik selanjutnya. Perjalanan Tatang Koswara sebelum menjadi tentara TNI dimulai pada tahun 1960-an. Beliau saat itu sebenarnya tidak tertarik untuk menjadi TNI, karena waktu itu dia hanya ingin mengantar temannya yang ingin bergabung menjadi TNI. Tapi tiba-tiba dia tertarik dan mulai ikut dalam pendidikan di Sekolah Calon Tamtama di Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Saat bersekolah, Tatang telah diakui memiliki kemampuan sebagai penembak jitu. Hal ini berkat pelatihan yang berat dan juga bakat alaminya. Kemampuan ini telah diakui oleh Komandan Pusdikif yang baru menjadi Letkol Infanteri Edi Sudrajat. Edi juga pernah memerintahkan diadakan pertunjukan kemahiran menembak. Sasaran tembaknya waktu itu adalah sebuah balon yang ditiup sebesar kepalan tangan orang dewasa dari jarak 300 meter. Saat perintah itu dikemukakan oleh Edi, tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakannya, kecuali Tatang. Bahkan Tatang ingin menambah tantangannya dengan meminta jarak tembaknya bisa ditarik sampai 600 meter dan lokasinya di dalam kota. Edi yang mendengar permintaan Tatang itu sampai terkejut. Bagi dirinya yang pernah terlibat dalam operasi militer, dirinya sangat paham bahwa jarak 600 meter itu sangatlah sulit. Apalagi ini dalam kota, meleset sedikit saja bisa membahayakan warga sipil. Ketika hari pelaksanaan, Edi dan semua personel Pusdikif dilanda ketegangan. Tetapi Tatang sebagai pelaku penembak jitu tetap tenang. Saat peluru ditembakkan oleh Tatang, peluru itu langsung mengenai sasaran. Dan semua orang yang melihat itu sampai terkejut. Tentu saja, tidak hanya itu saja yang membuat Tatang menjadi legendaris. Justru ada cerita yang membuat namanya jadi legenda di TNI. Cerita itu dimulai pada tahun 1975, ketika pecah konflik Indonesia dengan Timor Timur, yang sekarang Timor Timur menjadi Timor Leste. Pasukan TNI waktu itu harus menghadapi pasukan gerilya yang terlatih. Pasukan itu merupakan pasukan reguler yang bernama Fretilin, yang merupakan mantan Tropas atau pasukan Portugis, di mana pasukan Portugis ini telah memiliki pengalaman tempur di berbagai tempat. Kekuatan Fretilin saat itu hanya berjumlah 2.500 orang. Meskipun sedikit, mereka didukung oleh masyarakat yang anti-integrasi dengan Indonesia. Senjata yang mereka miliki juga cukup baik, mulai dari senapan serbu GT, spandau, dan peluncur mortir. Pada hari pertempuran, sebanyak 35 anggota Brigif 18 Linut Kostrad gugur, sementara 16 anggota Datasemen Tempur 1 Grup Parago Kopasanda juga gugur, serta 6 orang lagi dinyatakan hilang. Berdasarkan analisa, banyaknya korban yang gugur ini menunjukkan adanya personil sniper di pihak musuh. Bahkan, perwira dan komandan waktu itu sampai menyembunyikan pangkatnya di dalam kerah baju agar terhindar dari sniper musuh. Perdana Menteri Fretilin ini memiliki pasukan yang paling kejam waktu itu.
Sosoknya inilah yang nanti paling diincar oleh TNI dan menjadi target berharga bagi para sniper Indonesia. Akhirnya pada tahun 1977, Tatang tiba di Timur Timur dengan membawa perlengkapan sniper seperti pakaian kamuflase dan senapan andalan Winchester M70 yang sudah dilengkapi peredam, teleskop, dan keperluan tempur siang malam dan lain-lain. Tatang kemudian terjun pada pertempuran di kawasan Lautem Las Palos Utara yang masih juga mendapatkan perlawanan sengit dari Fretilin. Di sini pula, Tatang menembak mati orang pertama kali dalam sebuah pertempuran. Tetapi selama dalam perang, dia menyadari bahwa di medan perang hanya mengenal doktrin membunuh atau dibunuh. Saat menjatuhkan sasaran tembak yang berikutnya, Tatang telah terbiasa untuk membunuh. Salah satu catatan kehebatan lelaki yang menikah pada tahun 1968 ini bisa dilihat dari aksinya menembak puluhan anggota Fretilin ketika bertempur di Remexio. Tembakan jitu dari Tatang ini berhasil menghantam kepala targetnya dan berhasil menimbulkan kekacauan pada musuh yang berjarak 300-600 meter. Letnan Ginting yang mengawasinya diam-diam mengawalnya dan mencatat dan merekam kehebatan dari Tatang. Berdasarkan catatan Letnan Ginting, sosok Tatang dimasukkan sebagai sniper kelas dunia dengan catatan pembunuhan 41. Yang meskipun banyak orang percaya bahwa sebenarnya lebih dari itu. Pihak TNI akhirnya juga berhasil menemukan persembunyian Lobato saat pasukan dipimpin oleh Kapten Infanteri Prabowo Subianto. Setelah terjadi kontak tembak, Lobato kemudian tewas dengan luka di perut. Gugurnya Lobato itu menjadi akhir dari Tatang, sehingga dia kemudian kembali ke Bandung. Hanya saja kembalinya di Bandung, Kolonel Edi Sudrajat meminta Tatang agar merahasiakannya sepak terjangnya sebagai sniper di Timur Timur. Tatang saat itu hanya bisa menjawab siap atas perintah dari komandannya. Karena mau bagaimanapun juga, statusnya sebagai sniper jika diketahui oleh musuh akan membahayakan bagi keluarganya. Di wawancara terakhir yang pernah dilakukan di acara hitam putih yang dilaksanakan oleh Deddy Corbuzier, Tatang mengaku selalu teringat saat aksi pertamanya menjadi sniper dan membunuh orang pertama kali. Tatang sendiri juga mengakui pernah membunuh 49 musuh dari 50 peluru yang ia miliki. Satu peluru tersebut sengaja disisakan oleh Tatang. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menembak dirinya sendiri jika dalam keadaan terdesak dikepung oleh musuh. Yap, itulah kisah tentang Tatang Koswara yang menjadi sniper legendaris Indonesia dan dikagumi oleh dunia. Sekian untuk informasi kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, klik like. Kalau tidak suka, bisa tonton video kami yang lain dan klik like di video kami yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan topik menarik dari channel Bangsa Indonesia. Jangan lupa tinggalkan saran dan komen bila kalian ingin kami membahas usulan topik menarik lainnya. Saya Papa Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi.